Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. Sebagai reviewer mobil, pastilah kami senang berkendara dan melakukan perjalanan yang jauh. Makanya sejak tahun lalu kami mengadakan program We Love to Drive. Nah, di We Love to Drive tahun ini kami akan melakukan perjalanan yang lebih jauh lagi, tentunya dengan mobil yang sesuai dengan pilihan kami. Dan di video kali ini kami tidak hanya akan mereview mobil 3 di belakang kami ini di dalam kota, kami akan melakukan road trip keluar kota untuk lebih merasakan kenikmatan dalam berkendara. Dan tujuan kami ke Pulau Sumatera, lebih tepatnya Lampung. Pada perjalanan ke Lampung ini tentunya kami akan melewati berbagai macam medan, dari yang ringan hingga yang sedikit ekstrim. Makanya di We Love to Drive kali ini kami sepakat untuk memilih Mitsubishi sebagai tunggangan kami. Dan inilah produk Mitsubishi pilihan kami. Nah, ini mobil yang saya pilih buat We Love to Drive kali ini, Mitsubishi Pajero Sport Dakar. Kenapa mobil ini saya pilih? Karena bentuknya maco, ground clearance-nya sangat tinggi, ruang dalamnya lega, kemudian fitur-fiturnya banyak, termasuk safety features-nya juga sangat meyakinkan untuk perjalanan jauh keluar kota. Ini adalah Mitsubishi yang saya pilih, Mitsubishi Eclipse Cross. Mobil ini memiliki teknologi yang canggih dan pastinya asyik untuk dikendarai, serta akan membuat perjalanan saya semakin menyenangkan. Expander Cross ini saya pilih karena ada yang beda dari road trip di Auto Driver kali ini. Saya membawa keluarga kecil saya. Dengan Mitsubishi Expander Cross, perjalanan jauh terasa lebih nyaman dan dia juga 7-seater sehingga bisa mengakomodir barang bawaan saya yang lebih banyak. Karena tujuannya ke Lampung, kami pun segera berangkat lewat tol Jakarta Merak. Satu yang sangat menyenangkan di Pajero Sport Ultimate pilihan saya ini adalah tenaga mesinnya. Mesin 2400 cc turbo diesel 4 silinder menghasilkan tenaga 181 PS dan torsinya 430 Nm. Dan penyaluran tenaganya ke roda juga pasti akan efisien dan efektif karena dibarengi dengan transmisi otomatis 8 speed. Pasti akan sangat menyenangkan dan tidak akan pernah terasa kekurangan tenaga mobil ini. Nah, di sini saya lagi ngajak keluarga rame. Kita berempat, ada suami, Mas Dito, ada Umar lagi tidur di car seat, sama ada babysitter. Nah, ini salah satu alasan saya juga kenapa pilih Expander Cross ini. Dia enak banget aksesnya karena saya bawa car seat untuk Umar. Dia ground clearance-nya lebih tinggi dibandingin Expander yang sebelumnya gitu. Ada kenaikan sedikit sehingga ini mudahin saya juga untuk keluar masuknya Umar karena dia duduknya di car seat. Sebenarnya Pajero Sport juga nyaman, tapi kalau untuk bawa car seat seperti ini saya lebih nyaman di Expander Cross ini. Nah, tapi Expander Cross ini sudah naik ground clearance-nya sedikit lebih tinggi sehingga saya lebih pede ini mau keluar kota bawa mobil ini. Rasanya dia sudah siap juga untuk melewati semua medan. Nah, saya di mobil ini ditemani sama teman saya, ada Dika. Dan saya sebenarnya ini pertama kali, bukan pertama kali ke Sumatera, tapi pertama kali nyebrang melalui Pelabuhan Merak. Jadi ini excited sekali, apalagi saya menggunakan mobil dengan teknologi yang canggih dan asyik untuk dikendarai. Setelah berjalan puluhan kilometer, saya menemukan sebuah cara untuk memaksimalkan fitur yang dimiliki oleh Pajero Sport. Nah, di jalan tol seperti ini, sebenarnya ini paling enak nih kalau diandra di depan. Soalnya saya sama Aziz, Pajero Sport Ultimate dan Eclipse Cross itu ada fitur adaptive cruise control yang bisa menjaga jarak aman ke depan. Jadi santai, kita tinggal ngikutin mobil di depan, nggak usah ngegas, nggak usah ngerem. Kita suruh Diandra ke depan dulu. Diandra monitor, Diandra. Ya, monitor. Boleh paling depan nggak? Oh, kenapa emang ya? Nggak apa-apa, pengen menikmati Keindahan dari Expander Cross aja, ya nggak Ziz? Joy banget ya, kelihatannya Expander Cross dilihat dari belakang. Seksi banget nih mobilnya. Boleh ke depan dong, Di. Si Aziz ngerti maksudnya. Enggak, kita mau ngelihat seksinya Expander Cross aja dari belakang.
Iya. Silakan digunakan adaptive cruise controlnya teman-teman. Tahu aja. Oke, sis. Kita pakai adaptive cruise control, kita kayak kereta api, Diandra jadi lokomotifnya di depan. Oke, siap. Oke, santai, tinggal nyetir aja. Biar Diandra yang ngatur kecepatan di depan. Ini tuh adaptive cruise controlnya tuh halus ya. Jadi ketika mobil depan ngerem atau akselerasi, dia tuh nggak yang mendadak, tapi dia cukup halus dan dia tuh nggak gampang terprovokasi oleh mobil lain di kiri kanan. Kelihatan banget kalau adaptive cruise control ini udah dites di lalu lintas Indonesia dan memang enak untuk dipakai. Dan selain adaptive cruise control, mobil ini juga punya fitur radar yang cukup lengkap. Dia ada forward collision mitigation system yang dia itu bisa memperingatkan kita kalau misalnya kita mau menabrak mobil di depan. Jadi dia bisa mengeluarkan peringatan, bahkan melakukan intervensi. Kemudian dia juga ada ultrasonic mist acceleration mitigation system yang kalau misalnya kita tidak sengaja menginjak pedal gas ketika kita mau parkir gitu ya, mundur, itu dia bisa mengerem supaya mobil itu resiko tertabraknya lebih rendah. Dia juga ada blind spot monitoring, kemudian peringatan kalau kita keluar jalur, dan bikin perjalanan keluar kota ini semakin aman. Dan mobil ini juga belum sudah memberikan peace of mind karena dia tinggi, kemudian dia besar ukurannya, nyaman, di kabin entertainment sistemnya juga bagus, kemudian Anda merasa percaya diri di jalan pakai ini, dan ditambah dengan safety features yang sangat lengkap. Nah, fitur adaptive cruise controlnya ini juga bisa kita gunakan sampai mobilnya berhenti. Jadi ketika kita macet, mobilnya akan berhenti sendiri, dan kalau misalkan kita sudah lama berhenti untuk melakukan perjalanan lagi, kita tinggal injak pedal gasnya sedikit, lalu adaptive cruise controlnya akan bekerja seperti semula. Bertindak sebagai kepala lokomotif di depan, Diandra melakukan tugasnya dengan sangat baik dan tanpa terasa membimbing saya dan Aziz sampai ke Pelabuhan Merak. Lo tahu nggak? Ini tuh kita kapalnya kencang, versi yang kencang. Yoi, karena kita pakai yang VIP kan? GT tuh lihat. Siap. Ini kita udah nyebrang. Kita langsung kemana nih tujuannya? Kita sejam nyampe kan kalau yang ekspres gini kan? Iya betul, sejam. Kira-kira Kemana? sejam. Apa? Kemana? Kita nyampe sejam nih sampai oke. tujuan. Iya, sejam. Nah, begitu di Sumatera kita mau kemana? Waikambas langsung lah. Kita kan tujuannya Waikambas kan? Dulu dong, Hah? Bandar Lampung. Kan Bandar Lampung banyak makanan enak, makan Ya siang. elah, makanan mulu yang Selalu dibikin. ya. Bawa Kalau di atas keluarga. selalu. Kali ini Oh iya, bawa bawa keluarga. keluarga. Gampang, Iya. nanti kita Makan ada, makan. udah kita bungkusin aja, makan nanti aja. Waikambas oke tuh. Waikambas oke. Waikambas Serius? oke. Iya. Itu khasnya Lampung, Waikambas. Langsung Waikambas Ya kita. udah deh. Tapi gimana mau lewat Bawa mana? Umar kan? Bawa. Umar bisa lihat gajah. Oh iya benar. Iya. Iya. Kalau Makannya gimana makan siangnya? Makan siang gampang, ntar kita Gampang. bungkusin. Gajah juga butuh makan kan, pasti ada makanan di sana. Tapi kita lewat mana? Nah, bisa dua, bisa lewat tol Ya, atau lewat lewat yang jalan biasa, yang timur. Jalan biasa kali ya? Biasa kali ya. Ya, jalan biasa ya. Kan Ya. we love to drive. Betul. Betul drive. Jalan biasa ya? Ya. Timur. Oke, Kita lewat jalan biasa. ya udah. Halo Sumatera. Waikambas. Let's go. Oke, akhirnya tiba juga di Pulau Sumatera. Seneng banget akhirnya bisa ajak keluarga. Happy nggak?
Dan wah, pemandangannya juga bagus-bagus banget ya, apalagi didukung sama visibilitas yang bagus dari mobil Xpander Cross ini. Kita bisa dengan leluasa melihat pemandangan-pemandangannya. Umar juga dari tadi happy lihat kanan kiri. Terus kemudian dia juga punya suspensi yang baik. Itu berasa banget pas lagi tadi tanjakan mau menuju kapal feri, dan juga pas turun itu jalannya kenapa sih sayang kayak ada gerigi-gerigi gitu ya? Bumpy gitu ya. Mungkin emang buat sistem keamanannya itu enak banget pakai ini, nggak berasa gajut-gajut karena dia memiliki peredaman yang baik suspensinya. Nah, tadi kami sengaja memilih jalur lintas timur pantai Sumatera karena memang kami memilih jalan yang berkelok-kelok, yang naik turun, karena untuk merasakan kenikmatan berkendara menggunakan Mitsubishi Eclipse Cross. Kami suka berkendara, kami suka menyetir, apalagi mobil yang fun to drive, jadi membuat perjalanan semakin menyenangkan. Apalagi fitur yang ada di dalam mobil ini sangat banyak dan sangat canggih, seperti sistem multimedia yang sudah integrated. Kita bisa melakukan pengaturan terhadap mobil dengan touchscreen yang ada di layar multimedia ini, dan kita juga bisa melakukan pengaturan menggunakan touchpad yang ada di konsol tengah ini. Nah, karena jalur lintas Sumatera ini rata-rata cuma satu jalur gitu, dan kita juga ingin menikmati pemandangan alam, nggak pengen buru-buru nyalip-nyalip. Ya udah, saya pakai aja adaptive cruise controlnya, ngikutin Aziz sama Diandra di depan. Santai, tinggal nyetir kanan kiri aja, nggak usah ngegas, nggak usah ngerem. Menikmati alam Sumatera. Nikmat emang kalau nyetir gini nih. Tidak diburu waktu. Setelah asik berkendara melewati jalan halus lintas Sumatera, mendekati Waikambas kami disambut oleh jalan rusak. Nah, mendekati Waikambas jalannya mulai rusak nih. Tapi nggak apa-apa, ground clearance saya tinggi banget, bannya paling gede, dan bantingan suspensinya juga empuk. Ini pas banget SUV leather frame seperti Mitsubishi Pajero Sport ini ngelewatin jalan-jalan yang rusak seperti ini. Nggak ada takut-takutnya. Nah, ini perjalanan menuju Waikambas berasa banget nih off-road dari tadi. Jalannya benar-benar bumpy, lobang di mana-mana. Tapi berhubung pakai Xpander Cross ini, ground clearance-nya tinggi, jadi nggak perlu khawatir. Nah, saat ini kami sudah hampir sampai di Taman Nasional Waikambas, dan ini jalanannya rusak banget, banyak lubang, terus kontur jalanannya nggak rata, dan aspalnya banyak yang hilang. Ini melewati jalanan perkampungan, tapi karena saya menggunakan Eclipse Cross, ground clearance-nya tinggi dan tetap nyaman. Bantingan suspensinya nyaman, serta di mobil ini ada strut bar, jadi membuat mobil juga stabil, tapi tetap bantingan suspensinya tetap nyaman. Setiap detik perjalanan ini kami nikmati, dan senang rasanya sudah hampir sampai ke pusat konservasi gajah yang juga mendapat titel ASEAN Heritage Park. Tapi begitu sampai, kami mendapatkan pengumuman mengejutkan. Tutup. Gue bilang juga apa? Lo nggak bilang sini tutup. Abis ini mau kemana? Lo cuma bilang nggak mau kesini. Ya emang nggak mau kesini, gue maunya langsung Ini tutup. makan. Wah, ini padahal gue baru pertama kali nih kesini, katanya gajahnya bagus-bagus. Untung gue udah pernah. Bagus Iya, banget. maksudnya udah Kalau pernah. gue emang nggak mau kesini, gue maunya makan kan. Di sini Laper juga gue, ada udah makanan. nahan Lapar, ditutup. Sekarang kita mau mana? Cari pantai. Boleh. Tapi di mana Enggak, pantai enggak. itu? Pantai apa? Tapi Pasir udah, Putih. udah agak sore sini. Udah kesorean, udah besok aja deh. Udah kita makan dulu aja udah. Bandar Bandar Lampung Lampung. aja. Iya udah. Nyetir lagi dong. Iya. We have to drive. Iya udah. We have to drive. Next time. Waikambas. Ada aja sih. Gak apa-apa. Nyetir lagi. Nikmati perjalanan lagi.
Dan ternyata tutup. Padahal dari awal sudah bilang kan langsung aja ke Bandar Lampung, pada nggak percaya, malah ngata-ngatain saya doyan makan. Ya udah, nggak apa-apa deh. 2 jam perjalanan kita enjoy aja karena kan we love to drive. Tadi ngobrol sama orang Waikambasnya, ternyata memang ditutup lebih lama, sedangkan banyak objek wisata lain itu udah buka, tapi mereka masih meneliti pengaruh virus COVID-19 ini ke gajah. Mereka tidak bisa meresikokan gajah, jadi mereka harus sampai pasti bahwa virus COVID itu tidak berbahaya untuk gajah, baru mereka mungkin bisa buka. Aduh, padahal saya pertama kali nih ke Waikambas dan saya pertama kali juga ke Lampung. Tapi ya udah, kita lanjut nyetir lagi aja karena we love to drive juga. Dan mobil yang saya kendarai ini sangat asyik untuk dikendarai. Ada head up display-nya juga, jadi kita bisa melihat informasi kecepatan dan informasi adaptif cruise control tanpa kita harus menurunkan mata ke bawah. Jadi kita pandangan tetap ke depan, bisa melihat berbagai macam informasi dari head up display-nya. Ya udah, sekarang menuju ke Bandar Lampung. Kita mau ke hotel atau kita makan buat nurutin Diandra. Diandra urusannya selalu makan dan makan. Jadi kita mungkin menuju hotel atau menuju tempat makan sambil menikmati keindahan alam kota Lampung di sore hari. Ada 2 sunroof di depan dan di belakang. Semakin nyaman dan semakin asik perjalanan ini. Ini kok hati gue suara-suara ya? Ganti frekuensi kali ya? Berisik banget. Nggak apa-apa, itu mungkin dari warga sekitar nih. Kan lagi lewatin hutan. Udah deh Zis, jangan macem-macem nih. Kita lewat hutan karet pas habis lewat maghrib nih. Oh, Mas Fitra sendirian ya? Benar. Lo tadi gue dengar pakai fitur pemanas kursi Zis. Betul sekali. Enak dong, hangat tapi kabinnya masih dingin. Itu biasanya kalau ada dingin-dingin gitu tuh ada makhluk astral itu biasanya tuh, makanya sampai lu butuh pemanas. Bukannya di sebelahnya Mas Fitra ya? Enggak, aman. Hati-hati loh yang sendiri. Udah lewat kok, udah lewat. Sekarang sudah di pemukiman. Iya, jadi Diandra bersama keluarganya, saya bersama Dika di mobil, dan Mas Fitra sendirian. Jadi wajar aja kalau Mas Fitra mungkin tadi agak sedikit takut. Tapi enggak lah, semua harusnya aman, nggak ada yang mengganggu lah perjalanan kita. Semoga semuanya lancar. Memasuki kota Lampung, tujuan pertama adalah makan di kedai bakso yang paling terkenal di sana. Tadinya kita rencananya ke pantai atau ke tempat wisata, tapi karena nyampe di Bandar Lampung ini udah malam nih, sekarang udah jam 7, jadi kita memutuskan kita nginep di Bandar Lampung. Sebelumnya kita makan dulu. Nah, ini makannya juga berdasarkan rekomendasi dari teman-teman di Instagram. Betul. Betul banget. Pada rekomenin di bakso Son, Haji Sony. Ya. Iya. Itu apa, kayak nama bos kita ya? Iya. Oh, jangan-jangan punya dia? Oh, jangan-jangan. Ya? Nah, Diandra di situ sama keluarganya. Iya. Dan sama Umar. Ziz, dia itu udah makan 4 nasi kuning dari pagi sampai sekarang. 4 nasi kuning, 4 porsi nasi kuning, 1 box ayam KFC, dan beberapa snack. Dan masih mau makan lagi. Itu disimpan di mana? Nggak ngerti lagi. Dia pasti alasannya kan namanya ibu menyusui. Iya benar sih. Cuma banyak banget. Berapa belas bayi yang dia susuin dan makannya segitu. Oke, kita makan dulu.
Abis ini kita langsung bermalam di Bandar Lampung dan besok kita akan lanjutkan petualangan kita driving lagi. Nyetir lagi. We love to drive. Keesokan paginya, perjalanan pun dilanjutkan walaupun belum ditentukan mau kemana. Guys, kita mau kemana nih hari ini enaknya? Pantai dong mas, ini outfit gue udah pantai banget nih kemeja gue. Kayaknya cari yang banyak tempat makannya aja kali ya daripada kayak kemarin lagi. Makan mulu, baru sarapan di hotel udah mikirin makanan. Kalau gue usul kenapa kita nggak ke Waikambas lagi? Siapa tahu udah buka. Ah, kita balik lagi. Pantai aja deh, masa balik lagi? Kita kemarin dari Waikambas ke Bandar Lampung aja 2,5 jam kayaknya. Kalau kesana lagi jauh banget mas. Itu jelas-jelas ditutup pada spanduknya, jadi pasti dalam waktu lama. Udah jangan so ide lagi deh. Siapa tahu udah dibuka. Ya udah pantai. Kalau mau pantai mana? Pantai Pasir Putih mas, ada nggak terlalu jauh, 1 jam dari Bandar Lampung mas. Ah, nggak mau yang ada makanannya aja. Yang biasanya kalau pasir pantai gitu nggak ramai kulineran. Pantai itu laut, Diandra. Di laut itu banyak ikan, artinya banyak yang bisa kita makan sebenarnya. Tapi habis dari situ kulineran lagi ya. Ya udah oke. Ya udah, ayo Pasir Putih, Ziz, lo di depan ya, tunjukin kita jalan ya. Oke, siap di kopi. Ini gue paling depan, kita menuju ke Pantai Pasir Putih Lampung. Oke, Pasir Putih Lampung. Diandra mikirin makanan terus. Kalau saya kemana aja? Tadi ke Waikambas buat godain mereka aja. Sekarang kita nyetir lagi. Kita keluar dulu dari kota Bandar Lampung buat menuju ke Pantai Pasir Putih. Walaupun ukurannya itu cukup besar, tapi sebenarnya membawa Pajero Sport di dalam kota itu tetap memberikan peace of mind. Dia tinggi, kemudian transmisi otomatisnya itu juga halus, dan Anda serasa lebih tinggi dari pengendara lain. Bahkan kalau ada banjir di depan juga, mobil ini sangat tangguh melewati air. Jok pengemudi juga sudah elektrik, kemudian entertainment sistemnya cukup premium, ada roof monitor buat penumpang belakang. Lantas dia juga ada konektivitas ke gadget, rem parkir elektrik, kamera mundur. Lengkap dia fiturnya untuk berjalan di dalam kota. Dan peredaman suaranya yang bagus. Jadi walaupun ini menggunakan mesin diesel, tapi suaranya itu tidak sampai bising mengganggu ke dalam. Membuat perjalanan di tengah kota seperti ini menyenangkan. Tapi namanya we love to drive, tentu saja kita tidak mau hanya berkendara di dalam kota, tapi kita harus keluar kota. Makanya kita sekarang keluar Bandar Lampung lagi. Sekarang kita on the way ke Pasir Putih atas sarannya Aziz. Semoga nggak tutup lagi kayak Waikambas kemarin ya. Gimana, kamu seneng nggak diajak jalan-jalan We Love to Drive? Seneng dong, I love to drive juga soalnya. Iya, makanya gantian ya kalau capek. Kan mobilnya enak. Jadi kemana? Karena lebih banyak aku yang nyetir. Nah, ternyata tempat penyimpanannya tuh juga banyak, sampai bagasi-bagasi belakang tuh juga ada ruang kayak tempat penyimpanan serbaguna gitu. Sini juga tengah konsol. Wah, ini mobil emang cocok banget deh buat diajak jalan-jalan sama keluarga. Kalau buat bawa keluarga rasanya dibanding Eclipse Cross sama Pajero Sport, Xpander Cross nih yang paling pas. Nah, saya itu paling suka nyetir di jalanan yang bukan tol gitu ya, jalanan yang berkelok-kelok kanan kiri naik turun gitu. Saya suka nyetir yang nyalip gitu, jadi nggak bosen gitu. Nyetirnya juga asik,
apalagi didukung dengan mobil yang fun to drive. Dan mobil ini juga memiliki tenaga yang tidak kecil, terbesar di kelasnya, 150 PS dan torsinya 250 Nm dengan mesin 1500 cc turbo. Dan di samping tenaga yang besar, keasikan berkendara yang asik, mobil ini juga dilengkapi dengan safety fitur yang bisa membuat saya lebih aman ketika berkendara, apalagi di jalanan yang berkelok-kelok. Dia ada FCM, Front Collision Mitigation System. Jadi untuk dia akan mengerem sendiri ketika kita udah hampir nabrak ke mobil depan. Kita bisa atur, di sini ada tombolnya, kita bisa atur jauh dan dekatnya, dan kita juga bisa matikan sih sebenarnya. Lalu ada blind spot monitoring. Ini penting banget kalau misalkan kita mau bermanuver kanan kiri. Begitu kita sen, ketika ada mobil atau kendaraan di belakang, sisi kanan atau kiri, dia akan berbunyi blind spot monitoringnya. Lalu fiturnya juga ada active stability dan traction control. Penting banget supaya mobil tidak tergelincir, apalagi di jalanan yang berkelok-kelok. Lalu tidak hanya itu, fitur untuk keselamatan yang lainnya juga banyak banget. Ada hill start assist, lalu ada rear cross traffic alert, terus ada ultrasonic miss acceleration mitigation system. Jadi itu fitur yang digunakan ketika kita mau mundur, lalu kita nggak sengaja nginjek gas, dia akan prosesnya akan memberhentikan gasnya. Jadi gasnya itu akan diberhentikan secara otomatis sekitar 5 detik supaya kita tidak mundur langsung ngegas dan nabrak kendaraan di belakangnya. Jadi itu berguna juga untuk mungkin pengendara yang tiba-tiba nggak sengaja ngegas, menginjak pedal gas ketika mundur, tapi mobil ini akan menstop gasnya supaya tidak terjadi kecelakaan. Keren sih ada pulau-pulaunya itu. Yoi, keren kan? Tapi untuk ukuran pantai yang namanya pasir putih, pasirnya sih nggak putih-putih amat sih. Iya. Emang di sini nggak terlalu putih mas, tapi di situ tuh yang di pulau itu putih-putih pasirnya dan bagus pemandangannya. Mau nyebrang nggak? Wah, Pakai berapa mobil bisa? lama lagi? Ya naik kapal sih, mobil nggak bisa nyebrang. Kayaknya bakalan susah deh makannya di situ. Gimana? Kita kan mau makan. Makan lagi ya? Iya, memang pasti nggak ada makanan sih di situ. Iya, makanya. Cuman pantainya indah. Pantainya bagus, pasirnya putih. Kalau Tapi di nggak sini bisa memang naik mobil, nggak bisa. harus naik kapal. Ya harus naik kapal. Enggak deh lagi gua. pengen nyetir. Iya. Mendingan Ya kita udah. mendingan kita jalan ke tempat lain lagi sambil cari makan. Setuju. Betul ya udah, Iya. oke. Kita kemana ya? Dengar-dengar ada yang bagus sih di sini. Apa Namanya tuh? batu granit. Batu granit apa? Katanya sih indah. Gue belum pernah juga ke Keindahan sana. alam. Nah, ya. gue ngikut Coba deh. Kali ini kan gue udah ke tempat tadi, gue udah mengusulkan pasir putih. Ya mungkin kita Ya, di sini gua nggak nyantai 10-15 menit. Gue nggak janji ada makanan juga ya, tapi ya mungkin ada. Serius. Dibandingin di pulau itu kemungkinannya lebih gede di sana ada makanan. Jadi kita ke batu granit nih. Langsung jalan lagi. Gas lagi. Let's go. Ya udah, oke deh. Bagi banyak orang, mengendarai sebuah mobil tuh karena memang ada tujuannya, memang dia lagi mau menuju ke satu tempat. Tapi bagi pecinta sejati otomotif, pecinta mobil, kadang berkendara itu tidak harus ada tujuannya. Kadang memang tujuannya itu tidak sepenting proses berkendaranya ke sana, karena di proses berkendara itu yang bisa dinikmati mobilnya, dinikmati jalannya, dinikmati pemandangannya. Dan itulah kenapa We Love to Drive ini kami buat. Jujur aja pada saat kami memutuskan ke Lampung, kami belum menentukan mau ke tempat mana saja. Karena bagi kami di acara We Love to Drive ini bukan tujuan yang penting, tapi aktivitas berkendaranya. Merasakan mobil sesuai peruntukannya, menghargai teknologi yang ada di mobil ini, melihat alam Indonesia, melewati jalan-jalan dari mulai jalan halus, bergelombang, sampai rusak.
atau jalan kecil seperti ini, itu mengasihkan. Saya pribadi dulu ya, kalau misalnya sampai sekarang bahkan kalau misalnya pikiran lagi suntuk di rumah, lagi bosan tuh saya bisa keluar rumah berkendara mobil, tidak ada tujuannya kemana-mana, berkendara aja, menikmati mobilnya, menikmati jalannya, menikmati suasana di sekitar, dan itu melepaskan stres. Ini We Love to Drive yang kedua buat saya dan berkesan banget karena kali ini ngajak keluarga kecil. Umar juga seru sendiri dari tadi di belakang, bercanda-bercanda, terus kita ngelihat sawah juga dari tadi, pemandangan. Ditambah mobil yang nyaman, ini pengalaman yang berkesan sih buat saya. Nah, kalau untuk road trip sendiri, kebetulan emang dari kecil saya tuh udah hobi sama ayah saya, dan kebetulan alhamdulillah juga dapet suami yang suka road trip. Umar, happy ya diajak jalan-jalan ya? Semoga ntar nurun juga ke Umar. Jadi dari dulu tuh memang udah diajak sama orang tua road trip ke Bali, ke wah mana-mana deh pokoknya. Terus touring bareng teman-teman klub mobil. Wah pokoknya road trip itu, touring tuh udah seperti mendarah daging buat saya. Bahkan dari sebelum saya balapan itu saya mengawali karir tuh dari touring dulu. Banyak pengalaman dan pelajaran yang saya dapat dari touring, dari menyetir jarak jauh itu merupakan pengalaman yang nggak akan bisa kita tahu ya tanpa kita nyobainnya atau tanpa jam terbang yang banyak gitu. Nah, makanya sekarang alhamdulillah bisa bareng sama teman-teman auto driver juga, seru banget sama teman-teman kantor dan juga ngajak keluarga. Ini pengalaman road trip yang sungguh berkesan buat saya, apalagi dengan mobil yang nyaman dan enak. Bagi kami, keasikan berkendara dari titik A ke titik B itu sangat penting. Apalagi seperti kami yang gemar berkendara, atau mungkin sebagian dari Anda. Kami lebih suka melakukan perjalanan ketimbang sampai di tempat wisatanya. Mungkin ya di tempat wisata kami bisa menikmati keindahan alam 15-30 menit. Tapi kami lebih suka ketika kami menuju ke tempat wisata tersebut. Itu dapat terjadi karena mobil yang kami gunakan juga mobil yang fun to drive. Jika mobilnya tidak fun to drive, perjalanan dari A ke B akan sangat membosankan. Tapi karena nekat berjalan sendiri tanpa bantuan penduduk sekitar, akhirnya kami pun tersasar di kebun karet. Ini kemana? Maksudnya gimana nih? Tadi udah pakai Waze, pakai Google Maps, pakai Waze couldn't locate location. Aduh. Terus habis itu pakai Google Maps, katanya di sini, cuman sepanjang mata memandang nggak ada batu sih. Batu granit kan? Tadi sih pohon karet. kalau ngeliat di Google ada batu-batu yang kayak lapangan gitu kan. Ini kenapa jadi di hutan ya? Pohon Nggak tahu, karet dan ya? kayaknya kita tanya orang sekitar. Udah nggak ada orang sekitar juga di sini udah deh. Nggak ada Emang orang kalian sekitar. berdua emang paling nggak benar. Kayaknya sih sekarang juga Lo udah ke sore nih. Waikambas ya Waikambas, yang nyuruh ke Waikambas. Iya kita bareng-bareng mau Iya, ke pokoknya Waikambas. selalu yang paling benar gue kan. Ya lu sih cuman di pikiran lu cari makan Makan, terus. iya. Tapi jalannya enak kan? Iya Enak, sih, seru. enak banget, Seru kan? banget, ya. Apalagi jalanan semi off-roadnya ini tadi Iya. seru banget. Ngelewatin jalan yang seumur hidup kita nggak pernah lewatin. Iya, iya. Pengalaman baru kan? Pengalaman Iya baru, sih. bener banget. Jadi kayaknya kita nggak mungkin deh ngelanjutin. Udah kesorean juga sih mas, sekarang Kesorean udah kita. 4:30. Nggak ada orang di sini dan bentar lagi juga gelap. Jadi kita kemana sekarang? Balik ke Bandar Lampung, Balik Bandar Lampung lah. nginep Cari lagi. makan lagi. Cari buat makan dia. Cari lagi, makan lagi. iya pasti. Banyak Sesuai juga ya dengan makannya. ide gue terus Ya kan. udah. Cuman gini. Abis itu kan kita besok memang udah rencana langsung balik ke Balik ke Jakarta, Jakarta. kan? Iya. Karena emang kita banyak kerjaan kan. Betul. Nah, sekarang kita akan simpulkan gimana perjalanan We Love to Drive kita kali ini. Ziz, Yes. Eclipse Cross gimana? Mobilnya teknologinya canggih, banyak banget fitur safety-nya, banyak banget fitur yang bisa gua pakai untuk melancarkan kenyamanan gua selama perjalanan. Mobilnya nyaman, fun to drive. Fun to drive ya? Betul banget. Diandra, mobil keluarga nih satu-satunya nih. Nah, of course itu dia alasannya makanya kenapa pakai Expander Cross, karena bawa keluarga dan dia 7-seater,
bagasinya juga luas, sampai gue bawa bak mandinya Umar, stroller. Bak mandi, Iya bawa. dong. Makanya semuanya masuk ke dalam. Koper gede lagi Kopernya kan? gede banget lagi Iya. kan. Makanya ini benar-benar tempat penyimpanannya pun juga banyak. Ada tempat penyimpanan serbaguna di belakang, di tengah. Pokoknya aduh banyak banget tempat penyimpanannya, dan that's the one that I like karena kan perempuan ya. Iya. Jadi ya enak banget sih pakai mobil ini. Nah, artinya paling besar mobilnya dan cuman sendiri naiknya gue doang deh. Iya. Iya Gimana sih, Mas Dito, sendiri gimana naik lagi. Pajero? Oke, jadi emang kenapa gue pilih Pajero? Karena dia yang ground clearance-nya paling tinggi. Yes. Terus dia mesinnya turbo diesel, torsinya paling gede. Betul. Itu bener-bener nikmat banget deh, effortless banget mau nyusul siapa aja tuh effortless Iya. banget. Terus kayak peace of mind aja pakai Iya. mobil itu. Nggak takut mau kemana aja, dan ternyata dengan mesin yang bertenaga, bensinnya bukan bensin, Solarnya. Solarnya. diisi Solarnya. gini. Terus Iya. abis itu bantingannya juga enak dan mewah dalamnya. Hmm. Enak banget itu buat petualangan. Nah, buat Anda semua, kami memang orang yang suka berkendara. Seperti tadi saya bilang bahwa tujuan tidak sepenting aktivitas berkendaranya. Betul. Iya, betul banget. Kita lebih suka proses perjalanannya Yes. ketika kita berkendara daripada ya paling kita di tempat wisata cuman 15-30 menit santai nikmatin alam, tapi kita lebih suka perjalanannya. Ya, dan yang paling penting mobilnya juga sesuai dengan yang kita pilih, yang kita Betul, suka. betul banget. Itu yang Sesuai paling dengan penting. kondisi jalan yang Betul. ini Ya. yang kita lalui, mobilnya juga sesuai. Nah, untuk We Love to Drive berikutnya, kemana lagi kita harus berpetualang? Silahkan Yes. isi komentar di bawah. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Auto Driver jika Anda belum. Main-main ke web kami di www.autodriver.com, serta download aplikasi kami Auto Driver di Google Play Store. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Bye-bye. Bye-bye. We Love. Love to drive.